Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai apa yang bukan membahas ya, belajar mengenai ini bukan membahas, belajar membaca eh, ringkasan eksekutif ya atas LPKP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020, yang diterbitkan tentunya 2021 kalau tidak salah bulan Mei kemarin ya. Jadi di sini maksudnya hanya menambah pengetahuan saya saja, tidak ada yang lain-lain. Nah, kita lihat sekarang apa saja hasil pemeriksaan. Pertama, dasar hukum. Nah, ini supaya mengetahui aja kita di sini. Nah, kita lihat tujuan. Jadi sekalian belajar nih ya, belajar. Nah, kita lihat poin 1.1, pemeriksaan itu tahun 2020. Nah, LPKP meliputi neraca saldo ya, neraca saldo sampai tahun 31 Desember 2020. Nah, ya kita lihat lagi. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapat atas LKPP itu dengan pertimbangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang ada atur dalam SAP. Ya, oke, karena saya juga bukan jurusan akuntansi, saya hanya ingin belajar saja. Terus pemeriksaan dilakukan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara SPKN yang diatur dengan peraturan BPK nomor 71 tahun 2017. Nah, inilah dia sistematika pelaporan. Jadi, 1 ada ringkasan eksekutif, 2 laporan hasil pemeriksaan LHP, baru ketiga LHP sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, keempat laporan tambahan berupa hasil review. Nah, yang saya ingin pelajari hanya ini aja, ringkasannya saja karena pengen tahu saja untuk menambah wawasan. Opini BPK untuk LKPP tahun 2000 adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, itu dia, bagus tuh berarti ya, nggak salah karena sering saya baca di koran-koran seperti itu. Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang. Ya, kita lihat ada 26 permasalahan terkait. Pertama kita lihat dulu ya. 1. Pelaporan transaksi pajak belum lengkap. Oh, jadi belum lengkap ya, mungkin bisa lah ya, nanti dilengkapi. Kedua, pemerintah belum mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah. Oh, belum siap ya. Jadi laporan kebijakan keuangannya belum selesai. Ketiga, C. Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oh, berarti PC ini penanganan COVID, ini pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 tidak sesuai ketentuan sebesar 1,69 triliun. Kedua, D. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 43 KL. KL ini kok nggak salah adalah kementerian garis miring lembaga ya, minimal sebesar 8,03 triliun. Pengelolaan piutang pada 21 KL sebesar 660,8 miliar, belum sesuai ketentuan. Penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja luar program pemberantasan COVID dan PC itu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional PCPEN, lupa saya, belum sepenuhnya sesuai ketentuan. F. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja PCPEN tidak memadai, 10 kementerian ya, 10. Penyaluran belanja subsidi bunga kredit dan non-kur kredit usaha rakyat, kartu prakerja dan rangkap PCPEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang belum disalurkan sebesar 6,77 triliun. H. Pengelolaan DAK non-fisik belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum didukung dengan pengendalian yang memadai. I. Realisasi transfer dana alokasi khusus non-fisik atas program bantuan operasional kesehatan tambahan sebesar 1,04 triliun tidak dilakukan secara bertahap. Oh, berarti itu ya, tidak dilakukan, nanti dilakukan lagi secara bertahap ya, perbaikan ini kan perbaikan saran. J. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar ini dalam rangka PCPEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal. K. Realisasi pembiayaan dan pemindahan buku dari rekening BUN berupa dana abadi penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi sebesar 8,99 triliun dititipkan pada rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan karena pengaturan terkait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan. L. Saldo kas terlambat belum disetor ke kas negara. Ini belum disetor. M. Penata usahaan piutang pajak belum memadai. N. Underlying jaminan aset kredit bantuan likuiditas BLBI belum memadai. Baru O. Pengelolaan persediaan senilai tidak memadai. P. Skema pemenuhan kewajiban pemerintah sebagai pemegang saham pengendali dan dampak yang diharapkan keuangan PT AJS. Apa ini? PT AJS. Nanti kita lihat apa itu ya. Saya hanya membaca saja. Hak pemerintah dari keuangan pembayaran kondensat PT TTPI belum diakui.
R. Pemerintah belum selesai mengidentifikasikan pengembalian belanja pembiayaan PCPEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa. Oke. S. Penata usahaan aset KKKS berupa tanah, harta, barang modal belum memadai. T. Pengendalian aset tetap belum memadai yang berdampak terhadap kevalitan dan keakuratan data. U. Pengendalian pengelolaan aset tak berwujud di 56, banyak juga ya. Aset tak berwujud dan aset lain-lain belum memadai. V. DJP belum memproses. DJP ini Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran restitusi pajak yang telah terbit. SK pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar 2,78 triliun. Belum sesuai dengan peraturan perpajaknya akibat adanya pembayaran ganda. Ya, oke. W. Terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan tanah PSN oleh badan usaha yang tidak lolos verifikasi. Nah, ini. X. Penyelesaian utang piutang kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang terintegrasi. Nah, Y. Kebijakan penyajian hak dan kewajiban pemerintahan pusat pemerintah dari putusan pengadilan belum sepenuhnya sesuai SAP dan data putusan. Z. Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Nah, jadi mengenai itu tadi adalah apa istilahnya tadi itu sistem pengendalian terhadap kepatuhan dan peraturan undang-undang, terhadap pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Kita lihat apa sarannya. Saran-saran BPK itu rekomendasinya: 1. Berkoordinasi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu menyusun dan merevisi ya, ini ada gangguan baterai ya, menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak. Di B. Menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan. Ya. Di C. Memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai menagih kekurangan pembayaran pajak. D. Menginstruksikan kepada menteri dan lembaga menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi. E. Menginstruksikan menteri dan lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan pertanggungjawaban belanja. F. Berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan penanganan COVID, ekonomi nasional. Memerintahkan KPA pengelolaan belanja subsidi bunga kur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara, langkah-langkah penyelesaian subsidi. Memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah bersama dengan Kementerian Lembaga Teknis menyusun mekanisme koordinasi. Ini yang berarti belum ada koordinasinya. Menyusun dan menetapkan kebijakan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah yang dan status atas sisa BOK tambahan. Oke. Tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan sementara. Oke. Menyelesaikan revisi Perpres tentang dana abadi pendidikan. Belum ada rupanya ya, belum selesai. Memperbaiki mekanisme pengelolaan kas. Memutakhirkan data SIDJP. Memutakhirkan sistem TPA modul RAS. Mengadministrasikan menata usaha underlying aset kredit XBPPN. Oke, menyelesaikan proses pemindah tanganan, menyusun mitigasi, berkoordinasi dengan MA, melakukan identifikasi, rekonsiliasi sisa dana penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional. Oke, memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oke, menelusuri perbaiki data, menelusuri lakukan perbaikan data anomali, memerintahkan Dirjen Pajak melakukan inventarisasi. Oke, merevisi PMK nomor 16 PMK 02 2001 terkait pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan. Menginstruksikan Dirjen Pembendaraan menyusun kebijakan akuntansi, melakukan penerapan PSAP nomor 10 tahun 2021. Ya, oke. Barangkali itu saja dulu yang saya bahas, saya hanya lihat dulu, nanti saya baca lagi. Ya, itu tadi mengenai temuan dan rekomendasi BPK Republik Indonesia untuk pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Ya, ini hanya saya belajar aja, tidak ada maksud-maksud lain, hanya ingin membaca dan mengetahui bagaimana sih hasil pemeriksaan BPK, karena sebelumnya saya belum pernah membacanya. Terima kasih kalau ada yang menonton.